Ya, mungkin suara saya kurang enak didengar ya, karena sedang sakit positif COVID hari ke-3 ya. Simbol, tanda, dan materi keselamatan Allah. Ayat-ayatnya kita akan baca 3 bagian ya. Di dalam Injil Matius ada 2 bagian, kemudian 1 Korintus 11 ayat 23 dan 25. Kita baca terlebih dahulu Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini terkenal dengan ayat yang disebut amanat agung Tuhan Yesus. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga ya. Silahkan dibacakan, saya minta seorang untuk membacakannya. Erik, tolong bacakan, Erik. Matius 28 ayat 18 ya? Ya, sampai 20 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, ini perkataan Tuhan Yesus langsung ya, sehingga ditulis dengan warna merah. Di sini kita melihat Tuhan memberikan perintah sesudah menjadi murid Tuhan itu untuk baptis ya, untuk dibaptis semua murid Tuhan. Kemudian kita baca yang berikutnya, Matius 26 ayat 26 dan 27. Saya minta tolong Ko Alin, silahkan dibacakan. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah. Berkata cuma segitu. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Ya, ada sambungannya. Ada yang tahu nggak ayat ini ucapan Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk apa? Untuk melakukan apa? Mengambil roti dan minum cawan anggur. Ini mengenai apa? Perjamuan kudus ya. Lanjut, ayat 28 sampai 29. Ko Alin. Ayat 26, 28, sebab pasal itulah 26 ayat darahku. 28. Ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, ini juga hari-hari terakhir ya sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Tuhan mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Kita akan baca bersama-sama 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, jadi saat-saat terakhir kebersamaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan,
Tuhan melakukan upacara perjamuan kudus dan memerintahkan murid-muridnya untuk senantiasa melakukan ini berulang-ulang ya. Sesudah dia nanti naik ke surga, murid-murid Tuhan itu diminta untuk melakukan perjamuan kudus berulang-ulang. Lalu ini tulisan daripada Rasul Paulus ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus itu nanti kita akan melihat dengan jelas ya, tujuannya itu menjadi suatu peringatan akan pengorbanan Tuhan. Pasal 11 ayat 25, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, ya jadi di dalam gereja Kristen ya, kecuali Katolik, kita mengenal ada 2 sakramen. Kalau Katolik lebih dari 2 sakramen. Ya, apa arti sakramen? Kita akan belajar mengerti arti sakramen itu apa. Yang pertama itu, sakramen itu artinya simbol, tanda dari karya agung Allah. Kemudian yang kedua, sakramen itu artinya meterei anugerah keselamatan Allah atas orang yang melakukannya. Nah, tadi kan ada 2 saya sebutkan, dan kita sudah baca ayat-ayatnya. Silahkan jawab ya, apa 2 sakramen yang ada di dalam upacara di gereja yang langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus ya. Silahkan jawab 2 sakramen yang biasa dilakukan juga oleh gereja kita. Tadi jelas di Injil Matius 28 ayat 19-20, perintah apa? Perintah untuk dibaptis ya. Jadi baptisan, kemudian yang kedua itu tentang perjamuan kudus ya. Jadi 2 sakramen yang kita lakukan itu baptisan dan perjamuan kudus. Disebut sakramen itu sesuatu yang berhubungan sakral ya, kudus. Artinya suatu perintah yang langsung dikeluarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena tadi jelas yang mengatakannya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak mengeluarkan perintah kepada murid-muridnya untuk melakukan Natal setiap tahun atau Paskah setiap tahun, enggak ya. Cuma ada 2 sakramen, artinya satu perintah yang Tuhan langsung ucapkan dari mulutnya untuk murid-muridnya lakukan, dan itu menjadi simbol, tanda. Kemudian menjadi meterei, hanya orang yang percaya Tuhan yang melakukan itu. 2 itu adalah baptisan dan perjamuan kudus. Setiap orang kalau melihat orang dibaptis udah tahu itu orang Kristen, pengikut Yesus. Setiap orang kalau melihat orang melakukan perjamuan kudus, udah tahu itu agamanya Kristen, pengikut Kristus. Karena di luar Kristus nggak ada orang yang melakukan perjamuan kudus ya. Jadi meskipun 2 sakramen ini sifatnya simbol dan hanya meterei, tapi tidak menyelamatkan ya. Orang melakukan misalnya baptisan, perjamuan kudus, tapi dia tidak melakukan arti daripada simbol atau meterei yang dari arti sakramen itu gitu ya, itu nggak menyelamatkan orang itu ya. Nah ini 2 macam sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Itulah yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Tidak menyelamatkan karena cuma simbol, tapi penting untuk dilakukan karena orang melakukan baptisan dan perjamuan kudus itu tanda sebagai pengikut Kristus. Pentingnya simbol ya. Simbol itu pasti bermakna. Simbol itu pasti punya makna. Contohnya, negara kita punya simbol, punya lambang negara, burung Garuda. Ya, kenapa memakai burung Garuda? Karena burung Garuda ini lambang keperkasaan, ya. Disebutnya sebenarnya burung elang Raja Wali, ya. Kemudian Garuda ini menjadi simbol negara Indonesia itu merupakan bangsa yang kuat dan besar. Dalam mitologi kuno di Nusantara atau di Indonesia,
tunggangan Dewa Wisnu itu berwujud ini burung Garuda gitu ya. Jadi gagah banget gitu. Kemudian warnanya itu keemasan, menggambarkan kejayaan dan keagungan. Lalu kita lihat ya, dari burung Garuda ini semua penuh makna gitu, dari sayapnya, bulu di sayapnya, jumlahnya, di lehernya, kemudian di ekornya, di dekat kakinya, semua jumlahnya itu ada menyimbolkan hari kemerdekaan 17/8/1945 ya. Kalau mau belajar lebih lanjut arti simbol ini silahkan gitu ya. Ini jadi bentuk perisainya, kemudian ini juga ini perisainya itu ya melambangkan 5 sila Pancasila begitu. Lalu apa yang dipegang di kakinya itu, yang dibawa di kakinya itu menyimbolkan juga Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku bangsa tetapi satu. Jadi semua dari simbol itu meskipun maknanya indah gitu ya, tapi kalau orang-orang yang mengerti simbol itu mengerti maknanya tapi tidak melakukan, jadi nggak ada artinya kan gitu. Tapi simbol itu tetap penting meskipun hanya sebuah simbol, hanya sebuah tanda, tapi penting ya. Jadi setiap orang itu bukan orang ya, setiap suatu kumpulan atau suatu perusahaan, suatu produk gitu ya, selalu mempunyai simbol-simbol untuk dikenal orang. Jadi kita lihat misalnya mobil-mobil punya simbol sendiri ya, kita bisa kenal, oh ini Toyota, ini Honda, ini Daihatsu dari simbolnya. Bank-bank juga sama, punya simbol sendiri. BCA simbolnya seperti apa kita tahu gitu kan. Bahkan ada orang-orang yang pada waktu membuat simbol itu mereka ke tukang feng shui, ahli feng shui gitu ya, supaya simbolnya itu benar-benar mempunyai makna dan bisa membuat perusahaannya maju dan lain sebagainya begitu. Jadi simbol itu meskipun cuma sekedar lambang, tapi sangat penting dan syarat dengan makna. Demikian juga di dalam sakramen, ya terlebih-lebih di dalam sakramen. Meskipun cuma simbol, tapi maknanya dalam dan yang paling penting kita harus memang melakukan arti daripada simbol dan makna dari sakramen itu sehingga kita akan merasakan manfaat yang besar ya. Jadi kita harus tahu apa arti baptisan kudus. Jadi cuma tidak sekadar melakukan tapi kita tahu apa yang kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu melambangkan persekutuan orang percaya dengan kematian, penguburan dan kebangkitan Tuhan. Biasanya kalau gereja-gereja karismatik, Pentakosta gitu ya, melakukan baptisannya itu dengan cara diselam. Jadi lebih terasa gitu makna daripada baptisan itu. Dia diselam, dicelupkan dalam air, dan kemudian dibangunkan lagi. Itu artinya orang yang melakukan baptisan itu percaya bahwa dia itu sudah percaya akan kuasa kematian Tuhan, lalu kemudian kuasa kebangkitan Tuhan yang akan menjadikan dia sebagai manusia baru. Ya. Jadi dengan baptisan ini menyimbolkan proklamasi bahwa orang percaya masuk dalam persekutuan anggota keluarga kerajaan Allah. Anggota suatu gereja di tempat dia dibaptis dan juga anggota secara keseluruhan orang percaya. Karena orang yang melakukan baptisan itu adalah orang yang percaya kepada karya penebusan Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan di atas kayu salib itu untuk dia. Jadi dia melakukan baptisan. Kalau kita pada waktu dibaptis melakukan dengan makna seperti itu dan percaya seperti itu, maka baptisan menjadi berarti ya. Tapi kalau kita pada waktu melakukan baptisan tidak mengerti maknanya dan sama sekali bukan dari hatinya percaya gitu ya, tapi karena ikut-ikutan misalnya itu nggak ada artinya ya, karena baptisan tidak menyelamatkan orang, tapi percaya kepada apa yang menjadi simbol dari baptisan itu yang menyelamatkan. Pentingnya sakramen baptisan ya. Kenapa kita harus dibaptis? Banyak orang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun tidak mau dibaptis. Biasanya kalau ditanya kenapa Ci udah lama ke gereja tapi nggak mau dibaptis? Alasannya
saya hidupnya belum suci. Nanti kalau saya hidupnya sudah suci, baru mereka merasa ada satu ikatan yang nggak mau dilepas gitu ya. Mereka tahu mungkin ini nggak cocok dengan ajaran Tuhan Yesus, tapi belum bisa dilepas. Misalnya, saya masih sembahyang untuk arwah-arwah nenek, arwah-arwah kakeknya atau neneknya atau almarhum mama papahnya. Saya masih terikat dengan itu, nggak berani ngelepas misalnya ya. Nah, jadi ada orang yang alasannya saya belum bisa hidup suci, saya masih ada dosa yang mengikat saya yang belum bisa dilepas, jadi saya nggak berani dibaptis gitu. Sebenarnya itu tidak menjadi syarat baptisan, ya. Kalau kita nunggu suci, tidak ada seorang pun yang bisa dibaptis. Tidak ada seorang pun yang akan menjadi layak dibaptis, ya, karena nggak ada orang suci. Kita sudah tahu Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Jadi baptisan itu bukan simbol saya orang suci. Udah dibaptis saya orang suci, bukan. Justru baptisan itu adalah simbol dari bahwa saya adalah orang berdosa yang perlu menerima penyucian dari penebusan Kristus, dari kematian dan kebangkitan Tuhan. Saya perlu pertolongan Tuhan untuk menerima kuasa kebangkitan Tuhan untuk bisa menjadi manusia baru yang karakternya setiap hari diproses, diperbaharui sama kuasa Roh Kudus, ya, karena kita sudah dipersekutukan dengan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita diberi kemenangan atas kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa si iblis untuk menang dari dosa. Tapi itu proses perjalanan hidup. Jadi baptisan itu bukan proses instan untuk kita menjadi suci gitu ya. Pada waktu Yohanes membaptis itu zaman Perjanjian Lama itu air itu lambang untuk menyucikan. Sampai sekarang juga kan banyak kepercayaan lain juga, misalnya Sungai Gangga juga dianggap itu bisa menyucikan gitu ya. Jadi air itu simbol bisa menyucikan orang. Sehingga pada waktu orang sakit kusta atau sakit penyakit kulit disuruhnya ayo mandi di sungai ini dan lain sebagainya. Ya, air itu lambang untuk mentahirkan, menyucikan orang dari dosa. Begitu. Tapi air sebetulnya nggak bisa menyucikan orang dari dosa ya. Tapi simbol dari memang kita membutuhkan pengampunan dan penyucian dari Tuhan, yaitu lewat kematian dan kebangkitan Tuhan. Simbol bahwa baptisan itu diperlukan untuk orang berdosa, bukan untuk orang suci. Kalau orang suci udah nggak perlu dibaptis ya. Jadi kita yang pertama itu lihat baptisan itu penting, kita lihat teladan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus anak Allah tidak berdosa, tapi karena pada waktu itu dia mengambil posisi menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, mewakili manusia berdosa yang nantinya semua beban dosa, hukuman dosa manusia itu akan ditanggung di kayu salib, ya. Jadi Tuhan Yesus yang menanggung dosa manusia, dia manusia suci, dia Allah yang suci, itu kan, dia menjadi wakil manusia, menjadi anak domba Allah yang akan dihukum untuk nantinya manusia bisa diampuni ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri anak Allah, dia mau dibaptis ya, dia dibaptis mewakili semua manusia berdosa. Jadi itu sebagai tanda bahwa memang salah satu ciri daripada murid Tuhan itu seperti perintahnya dan juga seperti teladan Tuhan kita dibaptis gitu ya. Yohanes Pembaptis sempat menolak, aku tidak layak, membuka tali kasut pun tidak layak ya, istilahnya engkau anak Allah yang maha suci tidak layak dibaptis oleh saya manusia berdosa. Ya, meskipun Yohanes Pembaptis boleh dikatakan sebagai nabi, tapi dia tahu siapa yang datang dan siapa yang minta dibaptis. Pada waktu itu dia katakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi Tuhan tetap minta dibaptis ya. Nah ini, dan pada waktu Tuhan dibaptis kita tahu sendiri ya, ada keajaiban di mana Roh Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah akan dia gitu ya. Roh Kudus turun dari surga. Nah, jadi ada teladan Tuhan Yesus. Biasanya pada waktu kita dibaptis juga kita akan merasakan dengan kuat kehadiran Tuhan. Kemudian yang kedua, mentaati perintah Tuhan Yesus, karena jelas tadi di dalam Matius 28, 19, 20 itu amanat agung. Amanat menjelang Tuhan terangkat ke surga gitu ya. Jadi biasanya kalau amanat orang yang mau meninggal itu sangat didengar dan berusaha ditaati oleh anak-anaknya yang mendengar amanat dari orang tua yang pas sempat memberi amanat sebelum dia meninggal gitu. Akan berusaha ditaati ya.
Nah, ini amanat agung daripada Tuhan Yesus, maka kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu mentaati untuk dibaptis. Lalu, pentingnya baptisan itu menjadi kesaksian terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang percaya yang lainnya. Di gereja tempat kita dibaptis, bahwa pada hari itu saya memproklamasikan apa yang ada di dalam hati saya, iman saya. Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sudah percaya kepada kematian dan kebangkitannya itu untuk menebus dosa saya dan menyucikan dosa saya, menjadikan saya anak Allah, manusia baru. Ini kesaksiannya. Jadi begitu orang dibaptis, dia akan terkenal dengan orang Kristen. Dia juga harus menjaga hidupnya itu sesuai dengan Injil, gitu ya. Gitu. Nah, cara baptisan itu memang ada dua ya. Tadi saya udah singgung. Kalau gereja karismatik, Pentakosta kebanyakan di Islam. Kalau gereja-gereja Injili Kristen, Protestan itu dipercik. Katolik juga dipercik ya. Nah, mana yang lebih afdol istilahnya, mana yang lebih benar, selam atau percik? Ini masing-masing gereja punya kebijakan sendiri ya. Punya dasar sendiri, punya alasan sendiri dibaptis selam atau dibaptis percik. Tetapi pada intinya kita harus tahu ada esensi ya, yang mendasar daripada baptisan itu harus ada dua. Yang pertama, orang dibaptis mau diselam ataupun percik dalam nama Allah Tritunggal. Itu formatnya ada di dalam Matius 28 ayat 9. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi biasanya pendeta yang membaptiskan akan berkata, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau berdoa kan kita berdoalah dengan ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau doa biasa kita akan berdoanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Tapi kalau baptisan, orang membaptis di dalam nama Allah Tritunggal, semua harus disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kemudian memakai air, karena air simbol daripada penyucian ya. Jadi baptisan itu harus mengandung unsur air. Ada agama Kristen yang di daerah gitu ya, agama-agama yang hukum adat, hukum sukunya itu udah sangat kuat, mereka ada yang melakukan baptisan mengambil dari kebiasaan adat tanpa air. Nah, sebenarnya itu agak kurang memberikan makna dari simbol baptisan itu sendiri ya. Jadi harus ada dua unsur dalam nama Allah Tritunggal dan memakai air. Kalau sudah melakukan baptisan itu, jadi kita sudah termasuk orang yang dibaptis, jangan ragu ya, jangan harus dibaptis ulang dan lain sebagainya. Memang sih ada aturan ya, biasanya kalau dari gereja Kristen Protestan pindah ke Pentakosta, itu baptisannya harus diselam, harus diulang. Baptisannya itu harus diselam, karena merasa belum sah kalau hanya dipercik. Nah sebaliknya, kalau dari kita asalnya dari gereja Pentakosta, lalu pindah ke gereja aliran Protestan, biasanya katekisasinya harus diulang, karena dianggap doktrin pengajaran Alkitabnya di gereja Pentakosta Karismatik itu kurang gitu. Jadi ya kita harus taatlah kepada gereja lokal di mana kita mau menjadi anggota ya. Kalau kita ke gereja Pentakosta memang baptisannya diulang di selam. Kalau kita pindah dari gereja Protestan dari gereja Pentakosta ke Protestan ya kita harus mengulang katekisasinya gitu. Kita harus mengikuti cara gereja lokal di mana kita mau beribadah, nggak bisa mau-maunya kita. Saya mau dibaptis selam, minta di gereja Protestan, nggak akan ada. Atau saya mau dibaptis percik, tapi masuknya gereja Pentakosta, nggak bisa. Ya, saya sendiri berasal dari gereja Pentakosta ya, jadi baptisannya selam. Nah, syarat baptisan itu ini yang lebih penting ya, ada 4, yaitu bertobat. Bukan karena saya dibaptis karena ikut pacar, karena ikut anak, karena ikut suami, bukan ya, tapi karena kesadaran, ada penyesalan, ya, sadar bahwa saya manusia berdosa, ada penyesalan akan perbuatan-perbuatan dosa di masa lalu, apalagi kalau masih mengikat gitu ya, kemudian ada tekad untuk kita berhenti, stop dari perbuatan-perbuatan dosa dan menjadi manusia baru. Lalu percaya kepada kuasa dari kematian dan kebangkitan Tuhan.
lalu mempunyai kerendahan hati, karena Tuhan berkata orang yang rendah hati itulah yang memiliki bumi, ya. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, tetapi orang yang sombong itu menolak Tuhan, ya, merasa dirinya benar, merasa dirinya nggak perlu Tuhan, yang nggak akan mungkin mau dibaptis, gitu ya. Ada kerendahan hati, tahu posisi dirinya di hadapan Allah Sang Pencipta. Lalu kemudian sukarela, ini yang penting, ya, bukan unsur paksaan, dan sukacita. Jadi melakukan dengan sukarela dan sukacita. Kalau keempat hal ini dipenuhi, maka kita melakukan simbol baptisan dengan makna yang benar. Dan itu baru baptisan itu berguna buat kita, ya. Nah, sekarang perjamuan kudus. Arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus memiliki 3 arti. Perjamuan peringatan, 1 Korintus 11 ayat 24, ya. Tadi itu ditulis oleh Rasul Paulus bahwa itu peringatan yang langsung diteruskan oleh rasul-rasul karena perintah dari Tuhan Yesus. Kemudian perjamuan kudus mempunyai arti perjamuan persekutuan. Baik persekutuan dengan pengorbanan Tuhan, roti ini menyimbolkan tubuh Tuhan yang dicabik-cabik di kayu salib untuk menjadi korban penebusan dosa kita, dan anggur ini menyimbolkan darah Tuhan, ya, yang dicurahkan di kayu salib untuk korban penebusan dosa kita. Jadi pertama, perjamuan persekutuan bahwa kita ini pada waktu melakukan perjamuan kudus ini kita menerima, ya, tubuh dan darah Tuhan yang dicabik-cabik di kayu salib itu adalah untuk penebusan dosa kita. Lalu kita juga disatukan dengan saudara seiman, ya. Sama-sama dengan orang-orang yang melakukan perjamuan suci, kita semua menjadi satu saudara yang berada di bawah karya penebusan yang sama, yaitu anugerah dari Tuhan Yesus. Yang ketiga itu perjamuan kudus mempunyai arti perjamuan iman dan kesaksian. Sama seperti baptisan, ini menjadi simbol bahwa pada waktu saya melakukan perjamuan kudus, saya adalah orang yang percaya kepada karya penebusan Tuhan. Ya, saya percaya kepada pengorbanan darah dan daging Tuhan itu di kayu salib, kematiannya itu untuk menebus dosa saya. Menjadi kesaksian karena hanya orang Kristen yang melakukan perjamuan kudus. Orang akan tahu kita murid Tuhan Yesus kalau kita melakukan perjamuan kudus, ya. Pentingnya mengikuti perjamuan kudus, ini juga ada 3 hal. Yang pertama itu menyegarkan iman. Kan tadi disebut peringatan, ya, remember me, kata Tuhan. Ingatlah selalu akan apa yang telah Tuhan perbuat untuk menebus dosa manusia, supaya kita sadar bahwa kita selalu membutuhkan Dia. Jadi menyegarkan iman akan kasih dan pengorbanan Tuhan, ya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita akan diberi waktu untuk kita berdoa mengucap syukur akan kasih dan anugerahnya yang dibayar dengan harga yang mahal. Kemudian membangkitkan kasih, dengan sendirinya mengingat kasih Tuhan, maka kita pun akan mengasihi sesama kita. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita pun akan mengampuni. Karena apalah artinya kesalahan orang kepada kita dibanding dosa kita kepada Tuhan, ya. Perumpamaannya itu seperti orang yang berhutang 10.000 talenta dengan 100 dinar, gitu ya. Jauh sekali perbedaannya. Hutang dosa kita kepada Tuhan 10.000 talenta, orang lain kepada kita seumur-umur mungkin berbuat salah juga paling cuman ukurannya dinar, gitu ya. Berapa ratus kali lipat, gitu. Kemurahan Tuhan dan pengampunan Tuhan yang kita terima dibanding dengan pengampunan yang perlu kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita, ya. Jadi membangkitkan kasih untuk kita juga mengasihi orang-orang seperti Tuhan mengasihi kita, gitu. Memelihara dan kekudusan dan persekutuan. Biasanya pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, ya, ini biasanya sekarang bentuknya bukan lagi roti tapi hosti dan air anggur. Nah, kita biasanya diberi waktu untuk introspeksi, ya. Introspeksi kalau misalnya kita punya musuh, punya rasa akar pahit dengan sesama kita, dengan saudara kita dan lain sebagainya, kita mulai memurnikan lagi hati kita, ya, membuang semua akar pahit. Jadi membereskan dosa-dosa kita dan menjalin hubungan yang lebih indah dengan saudara seiman, gitu ya. Itu perjamuan kudus itu ibaratnya memperbaharui kemurnian hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Nah, syaratnya, cara dan syarat perjamuan kudus, yang pertama itu ya harus udah percaya, ya. Percaya dan sudah dibaptis. Jadi perjamuan kudus cuma bisa diberikan kepada orang percaya yang sudah memproklamasikan dirinya dengan cara dibaptis, sehingga semua orang, baik pendeta ataupun
jemaat tahu orang itu memang sudah percaya hatinya. Ya kan dibilang kita percaya di hati dan mengaku di mulut, lalu diproklamasikan lewat baptisan. Nah, sesudah itulah baru akan diberikan izin untuk melakukan perjamuan kudus. Kalau kita belum dibaptis, nggak bisa melakukan perjamuan kudus ya. Nah, sebelum perjamuan kudus, seperti tadi saya katakan ya, untuk kita dapat merasakan makna dari perjamuan kudus, kita harus mengevaluasi diri. Ini ada ayat-ayatnya, nanti silakan dibaca ya. 1 Korintus 11 ayat 27. Kemudian mengakui dosa. Mengakui dosa, kesalahan, memurnikan hati, seperti tadi kan tujuannya. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita ampuni, gitu kan, berdamai dulu, kata firman Tuhan. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita berdamai dulu dengan musuh kita, gitu ya. Barulah perjamuan kudus mempunyai arti yang lebih dalam. Perbaharui komitmen. Artinya kita introspeksi diri, apakah selama ini saya mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, gitu kan? Apakah selama ini saya mengiring Tuhan itu cukup menyenangkan Tuhan, memperbaharui akal budi, Roma 12 ayat 1 ya, mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kemudian ada transformasi diri untuk kita itu menjadi alat Tuhan. Tubuh kita ini menjadi senjata Tuhan, bukan lagi menjadi senjata dari si iblis. Ya. Lalu ya tadi ya kita harus berdamai dulu dengan sesama pada waktu kita mau melakukan perjamuan kudus, ada perseteruan atau ada keributan dengan sesama, kita berusaha damai. Kalau belum sempat damai, ya pada waktu perjamuan kudus ini kita komitmen pada Tuhan, Tuhan nanti saya akan damai, gitu kan, dengan orang yang kepadanya kita punya akar pahit, gitu ya. Karena Tuhan memberi perintah berusahalah hidup damai, gitu, dengan sesama kita. Kalau itu tergantung dari kita, maka kita harus berusaha damai. Kalau kita udah damai dengan sesama kita, tapi orang itu nggak mau, ya itu udah bukan salah kita, ya. Jadi kita diminta dengan perjamuan kudus ini menjaga kemurnian hati kita yang sudah diampuni dan disucikan Tuhan. Itu intinya. Menjaga kemurnian hati kita yang sudah diampuni dan disucikan Tuhan. Menghargai karya penebusan karena dosa kita diampuni itu dengan darah yang mahal. Ya, itu saja.